Baik, jadi di pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dari aktivitas perdagangan internasional ini akan terbentuk hubungan ekonomi antara negara yang saling menjalin kerjasama di antaranya, yaitu yang pertama terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya, apa saja jenis perdagangan internasional itu? Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah proses menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Di sini ada dua cara umum yang digunakan dalam melakukan ekspor, yaitu yang pertama, ekspor biasa. Eksportir dan importir setuju untuk menggunakan letter of credit sebagai metode pembayarannya. Dengan menggunakan letter of credit ini akan mengurangi risiko pembayaran karena bank bertindak sebagai perantara yang menjamin pembayaran kepada eksportir. Yang kedua, eksportir tanpa letter of credit. Dalam situasi tertentu, eksportir dapat mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan atau otoritas yang berwenang untuk melakukan ekspor tanpa menggunakan letter of credit. Namun, ekspor tanpa adanya letter of credit ini dapat meningkatkan risiko pembayaran yang harus ditanggung oleh eksportir karena tidak adanya jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank. Yang kedua ada barter. Barter adalah transaksi dengan saling menukarkan barang atau satu sama lain. Yang ketiga konsinyasi. Konsinyasi adalah pengiriman barang yang belum mempunyai pembeli tertentu di luar negeri. Yang keempat, package deal. Kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk, terutama dari negara-negara sosialis, dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Yang kelima, border crossing. Perdagangan yang terjadi di antara negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu dengan tujuan untuk memudahkan penduduk yang berada di negeri perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sea border crossing dan overland border crossing. Sea border crossing adalah perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut, sedangkan overland border crossing adalah perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Yang keenam ada penyelundupan, yaitu usaha yang bertujuan untuk memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada teori-teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Beliau menjelaskan bahwa perdagangan internasional ini memberikan keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata serta mencerminkan ongkos dari para tenaga kerja. Yang kedua, teori permintaan timbal balik, yaitu teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Beliau berpendapat bahwa perdagangan internasional ini mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara. Dengan perbandingan pertukarannya adalah dengan menentukan dasar tukar dalam negeri. Yang ketiga, teori keunggulan mutlak, yaitu yang dikemukakan oleh Adam Smith. Beliau mengungkapkan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Supaya produksinya meningkat, maka perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan suatu barang tersebut. Yang keempat ada pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme ini berpendapat bahwa suatu negara dapat memperoleh kemakmuran dengan dua sumber, yaitu yang pertama melalui penumpukan logam mulia atau emas. Hal ini karena logam mulia dipercaya dapat memperkuat posisi suatu negara dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang kedua, politik perdagangan, yaitu ditunjukkan dengan menunjang kelebihan ekspor di atas nilai impor, sehingga neraca perdagangan akan bernilai surplus atau aktif. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adanya revolusi dan informasi dan transformasi. Perdagangan internasional mulai berkembang sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi, terutama pada pemakaian sistem berbasis komputer. Tidak hanya itu saja, dari perkembangan tersebut juga menyebabkan kemajuan dalam penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data hingga berkembangnya peralatan komunikasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara itu pasti memiliki keunggulan serta kelebihan, ditinjau dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga teknologi. Melalui hal tersebut tentu saja akan berdampak pada ketergantungan antar negara satu dengan negara yang lain dalam bentuk produksi barang dan jasa. Yang ketiga, ada liberalisasi ekonomi.
Kebebasan dalam bertransaksi dengan melakukan kerjasama ternyata memiliki implikasi bahwa masing-masing negara pasti akan mencari peluang dengan berinteraksi dengan negara lain, yaitu melalui kegiatan perdagangan internasional ini. Yang selanjutnya ada asas keunggulan komparatif. Hampir sama dengan poin kedua tadi, suatu negara pasti mempunyai keunikan tersendiri. Hal tersebut tercermin dari adanya apa yang dimiliki oleh suatu negara belum tentu dimiliki oleh negara lain. Maka dari itu, keunggulan dari suatu negara dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakatnya. Yang kelima ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional dan devisa negara adalah dua hal yang saling berpengaruh satu sama lain. Dalam mempengaruhi segala kebutuhannya, suatu negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Salah satu sumber dari devisa negara adalah pemasukan dari kegiatan perdagangan internasional ini. Yang keenam, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Produksi suatu barang yang ada di suatu negara akan dipengaruhi oleh keanekaragaman kondisi, terutama kondisi iklimnya. Misal di negara kita memiliki iklim tropis sehingga mampu memproduksi berbagai buah-buahan yang kemudian akan diekspor ke luar negeri yang ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Lalu apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional ini? Yang pertama ada kita dapat memperoleh barang yang tidak bisa kita dapatkan di negara kita sendiri. Melalui kegiatan impor barang, masyarakat dari suatu negara bisa mendapatkan suatu produk tertentu yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat memproduksi produk tertentu, misalnya seperti kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasaan iptek. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Meskipun suatu negara sudah dapat atau mampu memproduksi suatu barang yang jenisnya sama dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya juga produk yang diproduksi oleh negara lain justru lebih baik kualitasnya, sehingga negara tersebut akan mengimpor produk yang sama. Yang ketiga ada transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin seperti saat kemarin Indonesia belum bisa memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin untuk virus COVID-19, sehingga negara lain memberikan vaksin hasil produksinya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Apabila pasar luar negeri semakin luas, maka produksi barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat pula. Kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, memperkuat hubungan antar negara. Kegiatan perdagangan internasional ini merupakan transaksi dan kesepakatan antar negara, sehingga tentu saja secara tidak langsung dapat mewujudkan hubungan persahabatan antar negara juga. Jika proses transaksi dalam perdagangan internasional saja dapat terjalin dengan baik, maka tentu saja hubungan persahabatan antar negara juga akan terjalin dengan baik. Negara tersebut akan semakin akrab, dan apabila ketika negara sedang mengalami kesulitan, maka negara lain juga akan membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Sekian materi mengenai perdagangan internasional ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.